Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas biologi dengan tema protista. Di sini dengan saya Aprilia Kinanti, Bunda Valentina, Mutiara Salsabila, Alisa Ita, Sindri Sifopratini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri protista yang membedakannya dengan organisme lain. Yang pertama, memiliki membran intrisel atau eukariotik. Yang kedua, ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Yang ketiga, beberapa memiliki pigmen warna. Dan juga yang keempat, sistem jaringannya belum jelas. Terus, ada lagi yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima adalah beberapa diantaranya punya alat gerak sederhana. Yang keenam, beberapa bersifat autotrof dan sebagai lainnya bersifat heterotrof. Terus yang ketujuh, hidup berkoloni atau soliter. Sekian dari saya. presentasikan bagian pengelompokan makhluk hidup dalam kingdom protista. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu yang sudah mempunyai membran inti atau eukariotik. Protista dibagi menjadi tiga, ada protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan atau ganggang dan alga, protista hewan atau protozoa. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua, yaitu Myxomycota atau lendir, Oomycota atau air. Protista mirip tumbuhan atau ganggang alga dibagi menjadi empat, ada Rhodophyta alga merah, Chlorophyta alga hijau, Phaeophyta alga coklat, Chrysophyta alga keemasan. Protista hewan atau protozoa dibagi menjadi empat, Rhizopoa, Rhizopoda, contoh amuba, Foraminifera, Flagellata, contoh Eugeana, Ciliata, contoh Paramecium caudatum, Sporozoa, contoh Plamodium vivax. Saya akan menjelaskan cara hidup dari protozoa, ganggang, dan protista mirip jamur. Yang pertama, protozoa. Protozoa memperoleh makanan dengan fagositosis. Ada yang hidup bebas, ada yang bersimbiosis, ada yang parasit, ada yang memiliki kista untuk melindungi protozoa dari lingkungan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, cara hidup dan habitat ganggang. Ganggang fotoautotrof dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh sel-sel yang mengandung klorofil atau pigmen. Protista ini merupakan penyusun fitoplankton di dalam perairan. Fitoplankton berperan sebagai penyedia bahan makanan dan oksigen. Ganggang dapat berkembang biak dengan bereproduksi secara vegetatif dengan berbagai cara, diantaranya fragmentasi dan pembentukan spora. Yang ketiga ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang dapat memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Protista mirip jamur bukan merupakan jamur sejati karena memiliki susunan sel secara reproduksi dan siklus hidup yang berbeda-beda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifar. Beberapa dari protista mirip jamur berukuran kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Saya akan menjelaskan perbedaan antara protista mirip hewan dan hewan. Protista mirip hewan atau protozoa tidak dimasukkan ke animalia karena tidak multiselular, sedangkan animalia terdapat multiselular. Kemudian perbedaan antara protista mirip tumbuhan dengan tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang itu tidak dimasukkan ke dalam Panthera karena tidak memiliki organ sejati. Kemudian perbedaan antara protista mirip jamur dengan jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena tidak memiliki tim pada dinding selnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.